Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, Rombel R1 Mat 24 dengan mata kuliah basis data. Pada video kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai sistem pemesanan pizza untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah basis data. Anggota kelompok 8 ini ada saya sendiri, Nur Aulia Sarah Bilbina dengan NIM akhir 022, kemudian rekan-rekan saya Siti Naila Haya Zahwa dengan NIM akhir 018, kemudian Reni Setianingrum dengan NIM akhir 023, Anissa Suryaningrum dengan NIM akhir 034, dan Adwa Nailah Zafakoh dengan NIM akhir 042. Nah, latar belakang dalam tugas kali ini, kita memiliki 4 dasar gagasan, yaitu yang pertama, pertumbuhan bisnis pizza. Permintaan pemesan pizza secara online terus meningkat, namun pencatatannya masih banyak yang dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua, masih rawan kesalahan dan lambat, yaitu pencatatan pesanan, pembayaran, dan pengiriman secara manual menimbulkan kesalahan data dan pelayanan yang lambat. Kemudian yang ketiga, permasalahannya adalah sulit dilacak secara real time, yaitu status pemesanan, pembayaran, dan pengiriman masih sulit dipantau secara real time oleh pelanggan maupun admin. Kemudian yang keempat, sistem yang terintegrasi. Kita membutuhkan sistem informasi berbasis data yang mampu mengintegrasikan seluruh proses transaksi. Nah, DFD level 0 merupakan representasi paling tinggi dari sistem. Pada level ini, seluruh sistem digambarkan sebagai satu proses tunggal, yaitu sistem pemesanan pizza dengan 3 entitas eksternal, yaitu yang pertama pelanggan, yang kedua kurir, dan yang ketiga admin. Lalu diagram ini berfungsi untuk memetakan data sistem dan menunjukkan siapa saja yang bertukar data dengan sistem tersebut, tapi tanpa merinci proses internal yang terjadi di dalamnya. Nah, dari diagram yang kita miliki, diketahui bahwa dari entitas pelanggan, data yang masuk ke sistem adalah data pelanggan, data pesanan, dan data pembayaran. Dengan data yang keluar dari entitas pelanggan ke sistem adalah informasi pemesanan, status pembayaran, dan status pengiriman. Dari entitas kurir, data yang masuk ke sistem adalah status pengiriman. Dengan data yang keluar dari entitas kurir ke sistem adalah data pengiriman, detail pengiriman. Lalu dari entitas admin, data yang masuk ke sistem adalah data menu. Dengan data yang keluar dari entitas admin ke sistem adalah laporan pemesanan, laporan pembayaran, dan laporan pengiriman. Nah, kita lanjut ke DFD level 1. DFD level 1 ini merupakan dekomposisi atau pemecahan dari proses tunggal pada level 0 menjadi beberapa subproses yang menjadi lebih rinci. Pada level ini, sistem dipecah menjadi 6 proses utama yang masing-masing memiliki data store atau penyimpanan data untuk menangani fungsi tertentu. Dari diagram DFD level 1 yang kita miliki, dapat kita ketahui bahwa proses 1 yaitu kelola pelanggan. Proses ini menangani data pelanggan yang dimasukkan oleh pelanggan, lalu menyimpannya ke dalam data store di satu pelanggan. Nah, data ini menjadi dasar identitas pelanggan yang digunakan pada proses-proses lain, seperti pemesanan dan pengiriman. Proses 2, yaitu kelola pesanan. Proses ini menerima data pesanan dari pelanggan dan menyimpannya ke dalam store D2 pesanan. Proses ini menjadi titik awal dari seluruh alur transaksi sebelum berlanjut ke detail pesanan dan pembayaran. Proses 3, yaitu kelola detail pesanan. Proses ini mencatat rincian item yang dipesan ke dalam data store D3, detail pesanan, sekaligus mengambil data pizza dari data store D7 pizza untuk melengkapi informasi setiap item pesanan, seperti nama pizza, ukuran, dan harga. Lalu proses 4, yaitu kelola pembayaran. Proses ini menerima data pembayaran dari pelanggan dan menyimpannya
ke dalam data store D4 pembayaran. Status pembayaran yang dihasilkan dari proses ini kemudian diinformasikan kembali ke pelanggan. Lalu selanjutnya proses 5 yaitu kelola pengiriman. Proses ini mengatur jalannya pengiriman pesanan dengan memanfaatkan dua data store, yaitu D5 pengiriman dan D6 kurir. Proses ini menerima status pengiriman dari kurir, lalu meneruskan informasi pesanan, status pembayaran, dan status pengiriman kepada pelanggan. Lalu yang terakhir ada proses 6, kelola data pizza. Proses ini menerima data pizza atau data menu dari admin dan menyimpannya ke dalam data store di 7 pizza. Data inilah yang kemudian digunakan oleh proses 3, yaitu kelola detail pesanan saat pelanggan memilih pizza pada pesanannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dengan IRD pada sistem delivery pizza. Nah, IRD yang kami gunakan akan terlihat seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat dari draw IO yang ada di sini. Nah, pada IRD delivery pizza ini terdapat 7 entitas, yaitu pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan juga pizza. Kemudian ada pembayaran, pengiriman, dan juga kurir. Nah, masing-masing entitas tersebut sudah memiliki atribut dan juga relasi dengan entitas-entitas lain. Kita bisa lihat di antara entitas pelanggan dan pesanan di sini, mereka memiliki relasi melakukan. Entitas pelanggan ini bisa melakukan opsional banyak pesanan, sedangkan satu pesanan harus dimiliki oleh satu pelanggan. Dan di sini atribut yang dimiliki pelanggan ada ID pelanggan ini sebagai primary key atau kunci utama. Kemudian atribut lainnya yaitu ada nama pelanggan, nomor telepon, email, dan juga alamat. Kemudian pada entitas pesanan di sini primary key-nya adalah ID pesanan, kemudian foreign key-nya adalah ID pelanggan, lalu atribut lainnya ada tanggal pesanan, total harga, dan status pesanan. Kemudian kita geser lagi, di sini entitas pesanan memiliki relasi dengan entitas detail pesanan, yaitu satu pesanan bisa terdiri dari banyak detail pesanan, tapi detail pesanan harus berada pada satu pesanan saja. Nah, entitas detail pesanan ini memiliki atribut kunci utama ID detail, lalu atribut foreign key-nya adalah ID pesanan dan ID pizza, lalu atribut lainnya ada subtotal dan jumlah. Kemudian kita geser lagi, di sini detail pesanan memiliki relasi dengan pizza, yaitu sebuah detail pesanan harus mereferensikan satu pizza, sedangkan satu pizza bisa dimuat dalam banyak detail pesanan yang sifatnya di sini opsional. Nah, kemudian entitas pizza ini memiliki atribut primary key-nya adalah ID pizza, dan kemudian atribut lainnya ada nama pizza, ukuran, harga, dan juga deskripsi. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini untuk entitas pesanan memiliki relasi dengan entitas lain lagi, yaitu pembayaran, di mana relasinya adalah transaksi. Sebuah pesanan wajib memiliki satu transaksi, yaitu pembayaran yang berisi ID pembayaran sebagai primary key, kemudian ID pesanan sebagai foreign key, dan atribut lainnya ada tanggal pembayaran, metode pembayaran, jumlah bayar, dan juga status pembayaran. Nah, pembayaran ini harus memiliki tepat satu transaksi terhadap pesanan. Kemudian pesanan ini memiliki relasi dengan entitas pengiriman, karena sebuah pesanan agar sampai kepada pelanggan itu kan harus dikirim. Jadi, di sini sebuah pesanan
wajib dikirim melalui sebuah pengiriman dan sebuah pengiriman wajib sifatnya mengirimkan pesanan. Nah, di sini entitas pengiriman memiliki primary key-nya adalah ID pengiriman, lalu foreign key-nya ada ID pesanan dan ID kurir. Lalu atribut lainnya ada waktu kirim dan status pengiriman. Kemudian pengiriman harus diantarkan oleh satu kurir, tepat satu kurir. Nah, di sini atribut dari entitas kurir ini ada ID kurir sebagai primary key, lalu ada atribut lainnya yaitu nama kurir, nomor telepon, dan kendaraan. Nah, satu kurir ini bersifat opsional untuk mengirimkan banyak pengiriman. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita memiliki normalisasi basis data sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk bentuk tidak normal atau UNF-nya, pada tahap awal normalisasinya akan dimulai dengan mengumpulkan seluruh atribut yang muncul pada dokumen dasar. Lalu kemudian untuk bentuk normal pertamanya atau 1NF, suatu relasi akan dikatakan memenuhi 1NF apabila setiap atribut hanya bernilai tunggal dan tidak ada lagi kelompok atribut yang berulang. Lalu untuk bentuk normal keduanya atau 2NF, suatu relasi dikatakan memenuhi 2NF apabila sudah memenuhi 1NF dan seluruh atribut bukan kunci bergantung penuh atau fully functional dependency pada keseluruhan kunci utama, bukan hanya pada sebagian dari kunci tersebut. Lalu untuk bentuk normal ketiganya atau 3NF, suatu relasi akan dikatakan memenuhi 3NF apabila sudah memenuhi 2NF dan tidak terdapat dependensi transitif, yaitu atribut bukan kunci yang bergantung pada atribut bukan kunci lainnya, bukan bergantung langsung pada kunci utama. Nah, dari ERD tersebut kiranya sudah memenuhi bentuk-bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF ini. Nah, setelah melalui tahap UNF, 1NF, 2NF, hingga 3NF, struktur pada sistem pemesanan pizza menghasilkan 7 tabel yang saling berelasi, yaitu pelanggan, pesanan, pembayaran, detail pesanan, pizza, pengiriman, dan kurir. Struktur akhir ini telah memenuhi syarat normalisasi hingga 3NF, di mana setiap atribut bukan kunci bergantung penuh dan langsung pada kunci utamanya. Tidak terdapat dependensi parsial maupun transitif, serta tidak ada lagi duplikasi data yang signifikan. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya, Anissa Suryaningrum, dengan NIK Mahir 034, akan menjelaskan tentang struktur database yang saya buat untuk sistem pemesanan pizza. Nah, di sini ada tabel pertama, ada tabel pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, telepon, alamat, dan email. Nah, tabel ini adalah tabel utama karena semua proses berawal dari pelanggan. Lalu selanjutnya ada tabel kedua, yaitu tabel pizza. Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar menu pizza. Di sini ada nama pizza, ukuran, harga, dan juga deskripsi. Lalu yang ketiga ada tabel keranjang. Tabel keranjang ini berfungsi sebagai tempat sementara sebelum pelanggan melakukan check out. Nah, tabel ini menghubungkan pelanggan dengan pizza yang dipilih. Nah, keempat ada tabel pesanan. Tabel pesanan adalah tabel yang mencatat transaksi pemesanan. Nah, di sini di tabel ini ada atribut seperti tanggal pesan, total harga, dan status pesanan seperti menunggu, diproses, atau pesanan sedang diantar. Lalu selanjutnya ada tabel detail pesanan. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan rincian setiap pesanan. Karena satu pesanan bisa terdiri dari beberapa pizza. Maka tabel ini mencatat pizza apa saja yang dipesan, jumlah juga subtotalnya. 6 ada tabel kurir.
Tabel ini menyimpan data kurir seperti nama, telepon, dan jenis kendaraan yang digunakan oleh kurir untuk mengantar pesanan. Selanjutnya ada tabel pengiriman. Tabel ini untuk mencatat proses pengiriman. Tabel ini menghubungkan pesanan dengan kurir, juga mencatat waktu kirim dan status pengiriman. Dan yang terakhir ada tabel pembayaran. Nah, tabel ini digunakan untuk mencatat metode pembayaran, jumlah bayar, dan status pembayaran, apakah sudah lunas atau belum. Nah, jadi dari ke-8 tabel tersebut, ke-8 tabel ini saling terhubung, yakni membentuk sistem yang terstruktur. Ada relasi antar tabel seperti pelanggan ke pesanan, pesanan ke detail pelanggan, dan pesanan ke pengiriman dengan struktur ini. Semua data pemesanan pizza bisa tercatat dengan rapi dan mudah dikelola. Nah, selanjutnya dari DFD, ERD, dan juga kode SQL yang sudah disusun, kita bisa menyusun sebuah aplikasi pemesanan atau delivery pizza. Nah, ini adalah contoh tampilan dari aplikasi yang telah kami buat. Di sini aplikasi yang ini tampilannya dari sudut pandang pelanggan, kemudian selanjutnya, dan yang ini adalah tampilan aplikasi dari sudut pandang admin. Di sini admin bisa melihat data pengiriman, kemudian ada data pesanan, data detail pesanan, data pizza, data kurir, data pengiriman, bahkan data pembayaran. Semuanya bisa dilihat oleh admin. Kiranya sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.